Shalom, para pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi. Kita patut bersyukur hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus memberi kesempatan. Mari terlebih dahulu saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, menolong kami, sehingga kami dapat menghidupi kebenaran firman itu dan melakukannya. Kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membaca di dalam Lukas 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar tapi juga melakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat umum kita memahami bahwa orang benar pasti akan diberkati Tuhan, sehingga akan selamat dan baik-baik saja. Pandangan ini pun juga dipahami di dalam beberapa kasus di dalam Alkitab. Misalnya ketika kita mengingat kisah Ayub yang mengalami penderitaan, banyak teman-temannya menganggap Ayub itu telah berdosa sehingga dia harus bertobat. Kisah lain juga ada tercatat di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang orang buta sejak lahir. Para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta?" Bahkan ketika Paulus digigit ular, orang-orang yang ada di sekitar Paulus juga menuduh bahwa Paulus adalah orang yang sangat berdosa sehingga ia mendapatkan hukuman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, maka tidak heran kalau di dalam perikop yang kita baca hari ini, para murid juga memiliki pandangan yang sama tentang 2 kisah yang berbeda, yaitu tentang orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Mereka pun menganggap bahwa orang-orang Galilea yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu pun memiliki dosa yang lebih besar sehingga harus dibunuh oleh Pilatus. Dan 18 orang yang mati ditimpa menara di kolam Siloam, mereka pun beranggapan bahwa orang-orang ini pun memiliki dosa yang lebih besar daripada orang yang tidak mengalami petaka tersebut. Tetapi dengan jelas Tuhan Yesus berkata, "Tidak, kataku kepadamu." Bapak Ibu, artinya sesungguhnya semua orang, baik yang ditimpa oleh suatu musibah ataupun dibunuh dengan cara yang keji,
ataupun kita yang masih hidup, kita semua adalah orang-orang yang berdosa tentu saja. Tidak bisa membandingkan dosa orang itu lebih besar atau dosa kita lebih sedikit. Tetapi pada perikop ini Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada para murid pada waktu itu dengan sebuah pemahaman yang cukup gamblang. Apabila kita tidak bertobat, maka kita pun akan mengalami kematian dengan cara demikian. Karena itu jelaslah bahwa orang-orang yang masih hidup tidak bisa beranggapan bahwa orang yang sudah mati pasti lebih berdosa dari diri mereka. Karena mungkin saja mereka yang sebetulnya lebih berdosa, tetapi Tuhan menunda penghukumannya. Bapak Ibu melihat realita ini, mari saya mengajak kita untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk kita membelokkan pembicaraan pada pemberitaan Injil, sehingga hanya firman Tuhan yang dinyatakan ketika ada penderitaan atau kesulitan datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Dan pada bagian ini dengan jelas Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pertobatan adalah hal yang sangat penting dan terutama ketika kita meresponi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu bicara tentang sebuah pertobatan, selalu kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberi sebuah kesempatan. Ya, kesempatan itu berapa lama waktunya kita tidak tahu. Ada seorang pemuda yang sedang mengalami sakit kanker, dikunjungi oleh pendetanya pada waktu itu. Sang pendeta membawa sebuah bunga yang kering. Terus kemudian sang pemuda yang memiliki penyakit kanker ini berkata kepada sang pendeta, "Muse, doakan saya. Saya ingin sembuh, Muse. Kalau saya sembuh, saya berjanji saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh." Kemudian sang pendeta mendoakan itu. Tetapi sang pemuda yang memiliki penyakit kanker ini bertanya-tanya kepada sang pendeta, kenapa sang pendeta itu membawa bunga mawar yang layu itu? Dia tidak berani untuk menanyakan itu sampai sang pendeta itu hampir keluar, meninggalkan ruangan itu, dan sang pemuda akhirnya pun memanggil dan bertanya, kenapa saya perhatikan dari tadi Muse membawa bunga mawar yang layu itu? Sang Muse pun mengatakan, kamu ingat ketika kamu masih remaja, saya bersama-sama berdoa. Siapa kira-kira yang akan terlibat dalam pelayanan remaja? Dan hari itu kami memanggil kamu untuk terlibat di dalam pelayanan remaja, tetapi kamu menolak. Ketika kamu bertumbuh menjadi seorang pemuda, Muse dan Semu pun berdoa bersama-sama. Siapa yang akan dilibatkan untuk pelayanan pemuda? Dan hari itu pun kami memanggil kamu, dan kamu pun menolak. Sekarang bunga mawar itu telah menjadi layu. Dia sudah tidak bersinar lagi. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Sang pemuda itu akhirnya menyadari bahwa kesempatan itu sudah tidak ada lagi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berapa lama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita? Yesus pemberi kesempatan itu masih membuka pintu untuk kita mau mengikut Dia dan melayani Dia. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bersedia dengan rela hati mengikutinya? Atau kita enggan karena kita berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang belum membutuhkan itu semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan hari ini biarlah menjadi pengingat kita bersama bahwa kesempatan itu waktunya terbatas. Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan itu tidak akan mengulang berkali-kali, tetapi tugas kita adalah
mewujudkan kesempatan itu dalam tindakan nyata kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk hidup dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap kami yang merenungkan kebenaran firman ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah pujian, Murnikanku. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Kita pujikan pujian ini kembali. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu.
agar ku setia padamu. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, memang ada orang-orang yang mengalami kematian yang mengerikan sebagai hukuman Allah atas dosa-dosa mereka. Seperti Ratu Isabel, Tuhan hukum dengan sebuah kematian yang mengerikan. Seperti juga Yudas Iskariot, Tuhan juga hukum dengan sebuah kematian yang mengerikan. Atau nabi-nabi yang dimakan oleh singa, karena mereka adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi juga ada banyak orang yang mengalami bencana atau kematian yang mengerikan, bukan sebagai sebuah hukuman dari Allah atas dosa mereka. Seperti Ayub, kita tahu Ayub mengalami penderitaan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita juga tahu bahwa Ayub adalah seorang yang saleh di hadapan Tuhan, yang hidup benar di hadapan Allah. Allah begitu mengasihi Ayub dan mengizinkan sebuah penderitaan dialami di dalam kehidupannya. Raja Yosia, Alkitab mencatat juga dia adalah seorang yang saleh, seorang raja yang takut akan Tuhan, tetapi akhir hidupnya juga mengalami penderitaan yang begitu mengerikan. Ada juga Elisa, seorang nabi Allah yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, tetapi juga dia mengalami penderitaan di akhir kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sini kita jelas mengetahui bahwa orang-orang yang masih hidup, termasuk saudara dan saya di tempat ini, tidak bisa beranggapan bahwa orang yang sudah mati pasti lebih berdosa daripada mereka yang masih hidup, termasuk kita. Karena mungkin saja mereka yang sebetulnya lebih berdosa, atau mungkin kita lebih berdosa daripada mereka, tetapi Tuhan masih menunda penghukumannya atas diri kita, atas mereka semua yang masih hidup. Rekan-rekan yang terkasih, jelas Allah masih memberikan kesempatannya kepada setiap kita untuk melakukan pertobatan di dalam kehidupan kita. Kata pertobatan sendiri memiliki pengertian dua arti, yaitu sebuah perintah yang harus ditaatin terus-menerus. Artinya setiap saat, setiap waktu Tuhan menghendaki kita mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Dan pertobatan juga bisa diartikan sebagai suatu perintah yang hanya perlu ditaati satu kali saja, yaitu ketika kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah letak pertobatan kita. Dan justru setelah itu, kehidupan kita akan diperbaharui dari sehari ke sehari. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita yang hari ini telah mendengar firman Tuhan, ya, Yesus itu pemberi kesempatan kepada kita. Yesus itu masih membukakan kesempatan kepada setiap kita manusia berdosa untuk menyadari keberadaan hidup kita yang harus mengalami pertobatan itu setiap waktu. Kita pakai waktu-waktu yang ada sekarang untuk memuliakan Tuhan, untuk kita pakai menyenangkan hati Tuhan, atau kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita pergunakan waktu-waktu yang ada yang masih Tuhan percayakan untuk kemudian kita melayani orang lain, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun kondisi yang kita alami, siapapun kedudukan yang kita miliki, panggilan ini masih diberikan kepada kita, dinyatakan kepada kita untuk kita mengalami pertobatan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Kalau Allah masih memberikan kesempatan itu, izinkan Dia memurnikan hati kita. Izinkan Dia untuk memperbaharui hidup kita dari kesehari ke sehari. Sehingga kita pun dapat memuliakan namanya dan hanya meninggikan namanya. Sehingga banyak orang yang ketika melihat kita, mereka dapat melihat Kristus itu sesungguhnya hidup dalam kita. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang memampukan dan menolong setiap kami manusia berdosa untuk hidup di dalam pertobatan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.